Assalamualaikum teman-teman. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ya tutorial kita mempelajari bagaimana membuat environment di Python. Di mana kita memiliki dua versi Python di PC kita. Artinya dalam satu PC, dalam satu komputer, kita memiliki dua Python dengan versi yang berbeda. Yaitu yang pertama adalah versi Python 3.10 dan yang satu lagi adalah Python 3.13 ya. Tapi sebelumnya mungkin kita perlu mempelajari terlebih dahulu ya, kenapa kita perlu untuk membuat environment di Python ya. Jadi di sini saya tuliskan berikut 3 manfaat membuat virtual environment di Python. Jadi ini perlu untuk teman-teman ketahui ya. Jadi pertama adalah manfaatnya adalah untuk memisahkan project. Jadi jika Anda memiliki banyak project itu dengan berbagai lingkungan atau environment tersendiri, sehingga libraries yang dibutuhkan pun tersebut dapat diinstal tanpa mengganggu project yang lain. Jadi kalau kita punya project dengan menggunakan Python dan kita ingin dia itu berada pada lingkupnya masing-masing tanpa harus mengganggu lingkup project yang lain, itu kita perlu membuat environment. Karena masing-masing project tuh kadang tuh memerlukan library dengan versi yang berbeda-beda ya, dan kemudian dengan jumlah library yang berbeda juga, jenisnya dan berbeda-beda juga. Kemudian manfaat yang kedua adalah untuk menghindari konflik versi. Jadi kadang-kadang library yang berbeda itu membutuhkan versi yang berbeda-beda dari library lain, semacam dependensi gitu ya, atau dengan lingkungan yang terpisah. Kita bisa memastikan setiap proyek menggunakan versi library yang tepat. Jadi ibaratnya setiap proyek punya lemari alat yang sesuai dan tidak saling campur. Kemudian untuk alasan yang ketiga adalah untuk pengelolaan dependensi. Jika kita akan mulai untuk mendistribusikan atau membagikan proyek kita kepada pihak lain atau teman kita misalnya, maka kita akan lebih mudah untuk menginstal semua library-nya jika kita menggunakan environment yang berbeda-beda ya. Nah, jadi ini alasannya, diantaranya mengapa pentingnya kita membuat environment di Python untuk bekerja. Entah kita bekerja dengan Visual Studio Code, atau bekerja dengan Google Colab, atau dengan Spider ya. Oke, kita langsung aja. Jadi di sini saya akan tunjukkan kita rencananya akan membuat di latihan ini kita akan membuat di sini ya, kita akan membuat sebuah folder di drive E. Mungkin Anda bisa bebas membuat di mana saja di partisi pada komputer Anda, di mana Anda akan berencana untuk menyimpan environment yang kita akan buat dalam satu folder. Nah, jadi dalam tutorial kali ini saya akan membuat sebuah folder nantinya di partisi E, tidak di C ya, tapi di E, dan saya akan beri nama dengan myenv ya. Nah, jadi di sini saya tuliskan seperti ini ya. Ya. Kita akan membuat sebuah folder nanti. Nah, misalnya kita akan beri nama dengan myenv dan saya akan berencananya menyimpannya di E. Kemudian kita akan membuat foldernya, kemudian nanti kita akan masuk ke folder tersebut, kemudian kita akan mulai membuat virtual environment di folder tersebut ya. Nah, perintah yang digunakan nanti kita bisa lihat ya dengan perintah ini, untuk karena kita memiliki dua versi Python, yaitu versi Python 3.10 dan 3.13 ya. Ini saya 13 gini ya. Maka nanti akan kita coba satu persatu ya. Nah, sekarang kita kembali jalankan ini saya minimize dulu.
Saya akan jalankan command prompt lagi, command prompt ya. Oke, seperti ini. Nah ya, saya atur sedikit. Nah, jadi ini adalah command prompt yang saya jalankan. Nah, jadi kita akan membuat di partisi E untuk contoh saya ya. Jadi teman-teman bisa bebas di mana saja membuatnya ya. Jadi pertama saya akan masuk ke partisi E dulu. Kita tekan E, titik 2, enter. Jadi kita akan berada di E sekarang ya, tidak di C. Sekali lagi alamat ini bebas ya. Jadi teman-teman mau tetap di C juga bisa. Saya supaya mudah saja berada di E ya. Kemudian perintah untuk membuat folder itu adalah make dir ya, make dir. Nah, jadi ini membuat directory atau folder. Saya akan beri nama dengan ini, my-env. Jadi saya ketikkan di sini my-env foldernya, tekan enter. Nah, kemudian kita masuk ke folder tersebut ya, tekan enter. Kita bisa lihat di foldernya sudah saya masukin, dan ini isinya kosong, masih tidak ada ya, foldernya masih kosong. Dan ini kalau saya cek di sini, nah ini juga akan ada sebuah folder baru my-env yang isinya kosong ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang di sini saya bersihkan layar dulu, cls, dan kita akan mulai membuat sebuah environment atau sebuah virtual environment dengan nama misalkan my-env ya. Tapi karena kita akan bekerja atau membuat environment itu di dua versi Python yang berbeda, maka saya akan contohkan juga menjadi dua tahapan, yaitu bagaimana membuat virtual environment dengan menggunakan Python 3.10 dan bagaimana membuat virtual environment dengan menggunakan Python 3.13 ya. Kita mulai satu persatu. Oke. Nah, jadi untuk yang pertama itu kita akan membuat kita akan cek dulu Python yang ada di PC kita sekarang. Ini ada dua ya. Jadi ada Python 3.13, ada Python 3.10 ya. Saya akan mulai dari Python 3.10 dan rencananya saya akan memberikan nama virtual environment-nya dengan my-env 3.10. Ini bebas saja sebenarnya. Saya beri kode 3.10 di sini, maksudnya bahwa ini adalah dibuat di lingkungan Python 3.10 sehingga yang saya install nantinya library-nya seperti misalkan NumPy, Matplotlib, Pandas, Seaborn, SkyPy itu semuanya relate ya dengan Python 3.10. Nah, jadi ini dua hal yang berbeda. Jadi kita mulai dengan perintahnya, yaitu kita masukkan perintah Python -m, kemudian namanya ya, di sini namanya saya beri nama dengan my-env 3.10. Sekali lagi nama ini adalah bebas ya. Jadi Anda bisa ganti dengan nama yang Anda inginkan, dan Anda cukup menekannya enter setelah ini ya, enter. Lalu kita lihat di mana yang salah. Python -m. Oh ya, sintaknya kurang lengkap ya. Jadi di sini saya lupa. Jadi di sini harusnya venv. Nah, kayak gini ya. Saya ulangi. Oke nih, masih menunggu ya. Saya pause sebentar. Ya, ini baru selesai. Jadi nggak sampai 1 menit ya untuk membuat environment ini. Jadi dari sini kita sudah berhasil membuat satu virtual environment dengan nama my-env 3.10 di dalam folder my-env ini menggunakan Python versi 3.10. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan di video berikutnya.